Pada tutorial sebelumnya, saya sempat membuat video dengan efek 3D emoji. Dan sekarang, saya akan membuat efek jedak-jeduk pada video tersebut menggunakan aplikasi Light Motion. Di sini telah tersimpan proyek sebelumnya. Saya akan menggandakannya terlebih dulu sebelum masuk ke proyeknya. Setelah berhasil disalin, masuk ke proyek, kemudian hapus semua bagian videonya. Setelah itu, saya akan memasukkan video yang telah dibuat sebelumnya. Karena dalam proyek ini, saya telah membuat penanda bit, maka sekarang saya hanya perlu memotongnya saja menjadi beberapa bagian. Kalau belum tahu cara membuat penanda bit, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Karena videonya memiliki audio, maka di sini akan saya mute saja. Untuk mempermudah menuju penanda bit, pilih kurung siku ke kanan di bagian bawah preview video. Setelah itu, pilih icon yang untuk memotong video menjadi 2. Pilih lagi tanda siku ke kanan untuk menuju bit berikutnya. Lalu potong kembali menjadi 2. Lakukan cara tersebut sampai bit penanda berakhir. Untuk mempersingkat durasi, maka akan saya skip saja bagian memotong videonya. Setelah selesai memotong video, buat efek untuk transisi awalannya. Select bagian video yang awal, lalu pilih logo efek. Dan tambahkan efek. Untuk yang pertama, cari efek distorsi. Lalu pilih ubin atau tiles. Aktifkan mirror supaya videonya nggak terlihat ada bagian yang kosong saat berpindah. Masih dalam mode efek, tambahkan efek lagi, cari move or transform, lalu pilih ombang-ambing atau oscillate. Pada bagian pengaturan efek ombang-ambing, ubah frekuensinya menjadi 6,84. Lalu pindah ke magnitude, pilih tanda tambahkan keyframe, lalu ubah nilainya menjadi 4,99. Majukan videonya sampai detik ke-1, buat lagi keyframe yang baru untuk menurunkan nilai magnitude sampai habis. Pilih kurva, geser lagi ke kiri supaya bisa mengatur pergerakan melalui kurva. Lalu pilih kurva yang ketiga, atur titik kurva yang awal supaya berbentuk seperti ini. Jika sudah, pilih tanda panah ke kiri untuk kembali. Tambahkan efek lagi, cari blur, pilih efek buram gerak atau motion blur. Lalu masuk ke pengaturan efeknya. Ubah bagian tune menjadi 1,80. Scroll ke bawah, lalu nonaktifkan bagian skala dan sudut. Kembali ke tampilan mode efek, tambahkan lagi efek move or transform. Pilih efek ombang-ambing lagi. Buka pengaturan efeknya, pada bagian sudut, atur value-nya menjadi 118. Untuk frekuensi, fullkan saja sampai mentok. Kemudian pada magnitude, penuhi juga nilainya sampai mentok. Lalu buat keyframe, tahan bagian keyframe-nya, lalu pindahkan keyframe ke awal. Buat keyframe lagi pada detik ke-1. Lalu turunkan magnitude-nya sampai menjadi 1,00. Pilih kurva, dan pilih yang ketiga. Lalu edit sampai terlihat seperti itu. Tambahkan efek lagi dari distorsi. Pilih yang turbulent displace. Buka pengaturan efeknya. Pada bagian posisi, ubah value-nya menjadi 65.
Di bagian kekuatan, buat keyframe, turunkan nilainya menjadi 0,150. Lalu pindahkan keyframe ke awal. Pada detik ke-1, buat keyframe lagi, turunkan nilainya menjadi 0. Pilih kurva, dan gunakan yang ketiga. Kemudian edit bagian kurvanya. Masih dalam pengaturan turbulent displace, scroll ke bawah, pada bagian evolution, naikkan angkanya menjadi 4,55. Pada bagian pengaturan posisi sumbu, pilih yang XY. Kemudian pada bagian skala, ubah ke 3,33. Buat keyframe, lalu pindahkan keyframe ke awal. Tambahkan keyframe pada detik ke-1, turunkan skala menjadi 0,01. Setelah itu, buat kurva lagi untuk mengubah pergerakannya supaya agak smooth. Masih dalam pengaturan turbulent displace, scroll ke bawah, turunkan nilai oktav menjadi 1. Kembali ke mode efek, tambahkan efek, cari bagian warna dan cahaya. Lalu pilih efek paparan atau gamma. Masuk ke pengaturan efeknya. Pada bagian exposure, buat keyframe, naikkan nilainya menjadi 1,28. Lalu pindahkan keyframe ke awal. Lalu pada detik ke-1, kembalikan nilainya menjadi 0. Pilih kurva, lalu edit bagian kurvanya. Efek untuk transisi awal sudah selesai. Lalu, pilih titik 3 di kiri bawah, kemudian pilih salin efek. Setelah itu, cari potongan video kedua. Kalau sudah terlihat, select potongan videonya, pilih logo efek. Kemudian pada titik 3 di kiri bawah, pilih tempel efek. Langkah selanjutnya ialah membuat efek jedak-jeduknya. Select potongan video awal yang ada emojinya. Kemudian pilih ikon efek. Tambahkan efek. Cari efek distorsi. Lalu pilih yang ubin. Buka pengaturan efeknya. Lalu aktifkan mirror. Kembali ke mode efek. Tambahkan efek. Kemudian cari warna dan cahaya. Lalu pilih paparan atau gamma. Buka pengaturan efeknya. Tambahkan keyframe awal di bagian exposure. Lalu turunkan sampai menjadi 1,00. Geser sedikit videonya. Lalu buat keyframe baru. Kemudian kembalikan nilainya ke 0 supaya terlihat normal lagi pencahayaannya. Pindahkan keyframe ke bagian ujung dari potongan videonya.
Pilih kurva, lalu buat pergerakan kurvanya. Tutup pengaturan efek paparan, lalu tambahkan efek, cari Move or Transform. Pilih yang ombang-ambing untuk buat jedak-jeduknya. Buka pengaturan efeknya. Pada bagian sudut, turunkan nilainya menjadi 0. Untuk frekuensi, ubah menjadi 1,91. Setelah itu, tambahkan keyframe pada magnitude. Naikkan nilainya menjadi 269. Kemudian, pindahkan keyframe ke bagian awal. Buat keyframe lagi. Turunkan magnitude sampai menjadi 1,00. Lalu pindahkan keyframe ke akhir. Kemudian, pilih kurva dan atur bagian kurvanya. Selanjutnya tambahkan lagi efek. Cari efek blur. Lalu pilih yang buram gerak atau motion blur. Buka pengaturan efeknya. Setelah itu, nonaktifkan skala dan sudut. Dan sekarang, efek jedak-jeduknya sudah selesai. Kita tinggal menyalin bagian efeknya. Pilih titik 3 di kiri bawah, lalu pilih salin efek. Tempel efek ke semua potongan video yang ada emojinya. Karena potongan videonya cukup banyak, maka akan saya skip saja bagian menempel efeknya. Dan sekarang, proses menempelnya hampir selesai. Untuk potongan video yang terakhir, akan saya ubah sedikit bagian efek ombang-ambing. Di bagian keyframe awal pada magnitude, ubah nilainya sampai full supaya mengayun lebih ke bawah. Dan kini efek jedak-jeduknya telah dibuat. Kita bisa menambahkan sedikit improvisasi dengan membuat efek rotasi. Sebenarnya bisa saja membuat rotasi langsung dari proyek ini. Kita hanya perlu membuat grup pada beberapa bagian videonya terlebih dulu. Tapi karena HP saya sering force to close, kalau terlalu banyak efek, maka akan saya ekspor dulu proyek ini. Setelah berhasil diekspor, saya akan menggandakan proyek yang pertama. Hapus lagi semua videonya, kemudian ganti dengan video yang tadi telah dibuat. Lalu matikan audio pada video. Tentukan bagian video yang mau dimasukkan efek rotasi. Untuk yang pertama, saya akan memotongnya sebanyak 3 kali. Select bagian video yang akan dimasukkan rotasi untuk awal. Kemudian pilih efek ubin. Lalu aktifkan mirror. Kemudian salin efeknya. Untuk membuat rotasi, pilih Move and Transform. Pada ikon panah memutar, buat keyframe. Lalu pindahkan keyframe ke awal. Pilih ikon skala. Setelah itu buat keyframe baru, pindahkan lagi keyframe untuk bagian awal. Kembali lagi di bagian rotasi, tambah keyframe baru untuk membuat putarannya. Di sini saya akan atur ke 15 derajat. Dan pindahkan keyframe ke bagian ujungnya. Pilih ikon kurva, lalu atur kecepatan pergerakannya melalui kurva. Setelah itu, pindah ke pengaturan skala. Buat keyframe baru, lalu perbesar videonya sampai kira-kira bagian videonya penuh. Saya akan perbesar sampai 1375
kali 1924. Kita harus ingat ukuran skalanya, karena nanti akan dibutuhkan lagi. Pindahkan keyframe ke akhir, kemudian atur kembali di bagian kurvanya. Pindah ke video selanjutnya, pilih efek, lalu tempel efek ubin. Setelah itu, masuk ke bagian Move and Transform, atur rotasinya dengan nilai yang sama seperti sebelumnya. Untuk bagian ini, kita nggak perlu menggunakan keyframe. Pindah ke pengaturan skala, gunakan ukuran skala yang sama seperti sebelumnya. Pindah ke video selanjutnya. Pindah ke bagian efek, tempelkan efek ubin terlebih dulu. Masuk lagi di bagian Move and Transform. Pilih pengaturan rotasi. Buat keyframe baru. Pindah ke pengaturan skala, buat keyframe, lalu pindahkan ke bagian akhir. Kembali lagi ke pengaturan rotasi. Karena tadi belum dipindahkan keyframe-nya, maka pindahkan dulu ke bagian akhir. Buat keyframe baru, lalu atur derajatnya menjadi 15 lagi. Pindahkan keyframe sampai ke ujung bagian depannya. Pindah lagi ke pengaturan skala, lalu gunakan ukuran skala seperti yang tadi dibuat sebelumnya. Lalu atur bagian pergerakan kurvanya. Dan untuk rotasi, jangan lupa untuk mengatur bagian kurvanya juga. Untuk membuat rotasi yang pertama sudah selesai, tinggal buat rotasi yang kedua. Caranya sama saja seperti sebelumnya. Yang membedakannya, bagian potongannya agak lebih panjang, dan juga rotasi derajatnya yang dibuat berlawanan. Kalau sebelumnya nilainya 15 derajat, maka untuk yang kedua, atur menjadi minus 15 derajat. Untuk membuat rotasi yang kedua ini, akan saya percepat saja sampai akhir pembuatannya.
Sekarang semua sudah selesai, tinggal mengekspor videonya. Kalau proses ekspor telah sukses, kita bisa menyimpannya ke memori telepon dengan memilih hemat. Untuk hasilnya, jadinya akan seperti ini. Sekian saja tutorial buat video jeda hidup dengan menggunakan aplikasi Light Motion. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video yang lainnya.